Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau lihat sesuatu yang penting banget nih. Kita bakal bedah 4 studi kasus yang sangat memberi pelajaran. Ini langsung dari bab 17, bukunya Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Sumber kita kali ini ya fokus banget ke bab itu, yang isinya contoh-contoh wah ekstrim lah di sejarah Wall Street. Misi kita bareng Anda, yaitu gali pelajaran dari jatuh bangunnya masa lalu ini, biar paham gitu peringatan apa sih dibaliknya buat kita yang investasi sekarang. Oke, kasus-kasus ini seru banget sih, karena Graham sengaja pilih ini buat nunjukin berbagai sisi bahaya dunia finansial. Macam-macam dari raksasa yang ambruk, sampai IPO yang spekulatif gila-gilaan. Ya, betul sekali. Dan Graham nyajiin ini bukan cuma cerita sejarah aja ya. Bab 17 ini tujuannya jelas banget. Kasih peringatan keras. Dia mau tunjukin betapa bahayanya kalau antusiasme pasar udah nggak terkendali atau kalau masalah fundamental perusahaan diabaikan kelamaan. Ini gambaran nyata lah soal risiko ekstrim yang ya harus dipahami sama setiap investor cerdas. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Namanya mungkin masih ada yang ingat lah simbol industri Amerika dulu. Penn Central Railroad Co. Ini bukan perusahaan ecek-ecek loh, raksasa kereta api. Kelihatannya stabil banget. Bayangin aja mereka bisa bayar dividen lebih dari 120 tahun. Itu pasti rasanya kayak wah, jaminan nih pasti gitu ya buat investor waktu itu. Banget, kebangkrutan Penn Central itu benar-benar mengguncang keyakinan orang pada saham blue chip saat itu. Nah, disinilah Graham nanya pertanyaan kunci yang nusuk banget di bab 17. Gimana ceritanya, tanda-tanda peringatan yang menurut dia harusnya kelihatan sama analis kompeten, kok bisa kelewat gitu aja? Dividen 120 tahun itu, ternyata jadi selimut, nutupin masalah fundamental yang udah busuk di dalam. Utamanya ya tumpukan utang sama profit bisnis intinya yang turun terus. Oh, jadi nggak bisa cuma lihat reputasi atau sejarah dividen doang ya? Jelas nggak bisa. Pelajaran dari Penn Central, ini mirip juga kan sama skandal modern kayak Enron gitu. Reputasi dan ukuran perusahaan itu bukan tameng anti resiko. Anda harus gali lebih dalam, jangan cuma lihat nama besarnya. Cek neracanya, arus kasnya, utangnya gimana, bisnis intinya masih sehat nggak? Masih untung nggak? Sejarah dividen panjang itu bisa nipu kalau nggak didukung fundamental kuat. Nah, ini inti prinsip Graham soal keamanan pokok investasi. Anda cari bukti kesehatan bisnis sekarang, bukan cuma modal cerita masa lalu. Pelajaran spesifiknya, hati-hati sama perusahaan gede yang utangnya nambah terus tapi untung bisnis intinya gitu-gitu aja, atau malah turun, secemerlang apapun sejarahnya. Oke, dari raksasa yang ternyata rapuh, kita geser nih ke risiko yang beda lagi. Kasus kedua, pengambil alihan Sharon Steel oleh NVV. Ini unik nih, NVV ini perusahaan kecil, bisnisnya serat vulkanisir sama plastik. Penjualannya cuma 31 juta dolar. Sementara Sharon Steel itu pemain baja gede. Tapi akhir 1968, si kecil ini bisa nelan si besar. Loh, kok bisa? Ini kayaknya manuver finansial yang nekat ya. Pas banget istilahnya. Ini contoh awal dari yang namanya leverage buyout atau LBO. Jadi ngambil alih perusahaan tapi modalnya banyak dari utang. NVF ini biarpun kecil, agresif banget. Mereka nerbitin macam-macam surat berharga buat danain akuisisi ini. Graham jelasin tuh, strukturnya rumit banget. Ada debenture, itu surat utang tanpa jaminan aset spesifik ya. Terus ditambah pemanis. Ada waran, itu hak beli saham NVF nanti, sama saham preferen convertible, saham khusus yang bisa ditukar jadi saham biasa. Nah, kombinasi instrumen utang sama ekuitas yang ribet ini yang bikin NVF bisa ngumpulin duit banyak. Wah, dari pendanaannya aja udah kedengeran rumit ya. Tapi katanya Graham juga nyinggung ada permainan akuntansi di sini. Sesuatu yang bikin transaksinya kelihatan lebih oke di kertas gitu. Betul sekali. Dan disinilah, pinternya sekaligus bahayanya. Graham nunjukin gimana NVF manfaatin aturan akuntansi waktu itu. Gampangnya gini, mereka lakuin dua hal barengan. Pertama, mereka terbitin obligasi pakai harga diskon, jadi di bawah nilai nominalnya. Nah, mereka bisa catat biaya bunga tambahan tiap tahun pas amortisasi diskon itu. Ini kan nurunin laba kena pajak, jadi hemat pajak lah mereka. Kedua, pas akuisisi Sharon Steel, mereka bisa catat laba akuntansi. Soalnya harga akuisisi sahamnya mungkin lebih rendah dari nilai buku aset Sharon. Wow, jadi satu sisi bikin biaya biar hemat pajak, sisi lain bikin laba di kertas dari akuisisi. Hasilnya gimana tuh? Hasilnya ya itu tadi,
Laporan keuangannya bisa kelihatan untung dan pajaknya hemat. Beneran hemat. Padahal arus kas real dari bisnis gabungannya belum tentu sekuat itu. Apalagi kan nanggung beban utang baru yang gede. Ini contoh klasik rekayasa finansial. Transaksi ini kayaknya lebih didorong ambisi biar cepet gede sama pintar manfaatin aturan akuntansi daripada mikirin logika bisnis yang kuat. Kayak gimana sih gabungin pabrik serat sama pabrik baja bisa bikin nilai jangka panjang? Agak aneh kan? Jadi intinya apa nih buat kita? Jangan silau sama deal besar gitu aja. Lebih dari itu sih, pelajaran pentingnya. Selalu tanya gimana caranya akuisisi besar itu dibiayain. Apalagi kalau utangnya gede banget dan strukturnya rumit. Coba pikirin, deal itu masuk akal nggak secara operasional? Atau cuma kayak main angka di atas kertas? Kompleksitas itu sering jadi tempat resiko ngumpet. Kita lihat kan polanya keulang di kasus modern, kayak beberapa dealnya Tyco dulu, atau merger AOL Time Warner yang gagal total itu. Buat Anda, kuncinya adalah curiga sama deal yang terlalu ribet dan terlalu banyak utang. Fokus ke potensi arus kas real gabungannya, bukan cuma laba akuntansi hasil sulap. Oke. Dari ruwetnya M&A, kita lanjut ke kasus ketiga. AAA Enterprises. Nah, ini bawa kita ke fenomena yang kayaknya selalu ada aja ya. Demam IPO, terutama di sektor yang lagi ngetren. Waktu itu, bisnis waralaba lagi booming banget. AAA Enterprises ini masuk pasar, harga IPO-nya $13 per saham. Langsung loncat ke $28. Tipikal hot issue lah, diburu spekulan. Iya, euforia IPO itu nular banget emang. Orang jadi FOMO, takut ketinggalan kereta gitu kan? Tapi ya kayak banyak hot issue lain, cerita AA Enterprises ini akhirnya nggak bagus. Cuma beberapa bulan setelah IPO heboh itu, laporan keuangannya keluar. Dan walah kenyataannya pahit banget, rugi gede $4,36 juta cuma dalam 3 bulan terakhir 1969. Jomplang banget sama laba kecil $686.000 yang mereka laporin buat 9 bulan pertama. Angka laba kecil itu mungkin yang dipakai buat jualan saham pas IPO. Udah jelas ini perusahaan lagi masalah berat, arahnya ke bangkrut. Yang bikin saya agak, heran gitu dari catatannya Graham. Meskipun kondisi keuangannya udah jelas ancur gitu, harga sahamnya kok nggak langsung terjun bebas ya? Masih ada aja yang mau nawar di harga $8? Iya juga ya. Ini yang bikin Graham garis bawahi sifat irasionalnya pasar spekulatif. Harga $8 itu mungkin memang udah jauh di bawah puncak $28 ya. Tapi itu masih valuasi yang tinggi banget buat perusahaan yang jelas-jelas karat, bakar duit terus. Ini nunjukin betapa kuatnya sentimen sama momentum pasar bisa ngalahin logika fundamental. Mengutip Graham nih, kayaknya publik spekulatif tidak bisa diperbaiki. Mereka cenderung ngejar cerita, ngejar aksi, angka benerannya diabaikan aja sampai semua udah telat. Makanya Graham juga mempertanyakan tanggung jawab underwriter rumah investasi yang bawa perusahaan IPO sama regulator kayak SEC gitu dalam kasus kayak gini. Kenapa perusahaan yang rapuh begini bisa gampang banget ngumpulin duit publik? Perlu nggak sih ada peringatan yang lebih keras soal resiko IPO spekulatif? Iya juga ya. Apa kita lihat pola mirip gini di zaman sekarang? Kayaknya demam IPO model begini ada terus ya. Oh, jelas ada. Komentar di buku ini nyebutin kasus eToys dari era.com. Mirip banget polanya. eToys juga IPO pas lagi heboh-hebohnya sektor internet. Valuasinya terbang tinggi gara-gara hype sama harapan doang. Bukan karena perusahaannya udah untung atau model bisnisnya udah terbukti jalan. Investor kayaknya cuek aja sama rugi operasional yang bengkak terus, sama potensi sahamnya bakal terdilusi gede-gedean gara-gara opsi saham buat manajemen. Pelajaran buat Anda ini penting banget. IPO, apalagi di sektor yang lagi heboh di media dan pasar, itu butuh skeptisisme tingkat tinggi. Jangan kejebak hype-nya doang. Analisis fundamental ini perusahaan beneran bikin duit nggak? Prospek arus kasnya gimana? Valuasinya masuk akal nggak? Itu jadi jauh lebih penting daripada ikut-ikutan karena semua orang beli atau karena ceritanya kedengeran keren. Sip. Kasus terakhir nih dalam parade peringatan dari Graham, Linktemco Vault atau LTV, ini ikon dari era konglomerasi tahun 60-an. Perusahaan ini tumbuhnya cepet banget kayak kilat. Caranya, akuisisi terus-terusan di macam-macam industri, hasilnya jadi satu perusahaan yang gede banget dan rumit strukturnya. Ya, LTV itu kayak poster boy-nya konglomerat zaman itu. Dan Graham pakai contoh ini buat nunjukin bahaya spesifik dari model bisnis kayak gini. Kritiknya fokus ke dua hal utama. Pertama,
Utangnya gede banget buat modal akuisisi. Kedua, struktur perusahaannya jadi super kompleks. Nah, yang menarik banget di sini, itu gimana Graham ngelihat kompleksitas itu sendiri sebagai resiko. Udah jadi resiko bawaan gitu. Makin banyak bisnis beda-beda dijejelin di bawah satu atap, tanpa ada sinergi yang jelas, ya makin susah buat siapapun termasuk manajemen puncaknya sendiri, apalagi investor luar, buat bener-bener ngerti apa yang terjadi di dalam. Ini semua bagian bisnisnya sehat nggak? Beneran saling dukung nggak? Atau jangan-jangan tumbuhnya ini cuma hasil rekayasa finansial sama akuisisi modal utang, bukan karena beneran bikin nilai bisnis jangka panjang. Oh, jadi kerumitan itu bisa nutupin masalah gitu ya? Susah diaudit atau dianalisis bener-bener. Tepat. Kompleksitas bisa jadi tabir asap. Laba bisa diatur lah, pindah-pindahin aset antar divisi atau pakai akuntansi yang ribet. Kinerja jelek di satu bagian bisa ditutupin sama kinerja bagus atau dibikin kelihatan bagus di bagian lain. Graham curiga, banyak pertumbuhan konglomerat waktu itu lebih karena ambisi pribadi eksekutifnya sama main angka di pasar modal. Bukan strategi bisnis jangka panjang yang jelas. Lagi-lagi ada paralelnya ke zaman modern kan? Kayak kasus Tyco, yang juga tumbuh agresif lewat akuisisi modal utang, strukturnya rumit, akhirnya kena masalah gede. Oke, jadi kita udah bahas 4 kasus ya. Beda-beda banget tapi sama-sama ngasih pelajaran. Ada Penn Central yang raksasa tumbang, manuver LBO NVF Sharon Steel, gelembung IPO AAA Enterprises, sama rumitnya konglomerat LTV. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih pelajaran utama dari bab 17 ini yang masih relevan buat Anda sebagai investor hari ini? Benang merahnya sih cukup jelas ya, dan sayangnya kayaknya abadi gitu. Pola-pola bahaya ini nilai perusahaan yang kelihatan kokoh, tapi kemahalan, pakai utang berisiko buat transaksi gede, demam spekulatif di saham baru tanpa fundamental, bahaya kompleksitas yang disengaja atau enggak, ini terus aja muncul lagi di siklus pasar. Mungkin nama perusahaannya beda, sektornya beda, tapi mekanismenya seringkali mirip. Kasus-kasus ini kalau digabungin, nunjukin kegagalan analisis, baik individu maupun institusi, terus kekuatan psikologi pasar yang ekstrim dan merusak, serakah dan takut, dan kadang, ya, praktik bisnis atau etika yang dipertanyakan. Kayak kesimpulan di komentar buku ini yang menggemakan pandangan Graham. Semakin banyak hal berubah, semakin banyak hal tetap sama. Sejarah pasar modal itu cenderung berulang polanya, kalaupun nggak persis sama. Lalu, gimana kita bisa pakai pelajaran dari kasus-kasus ekstrim ini cara praktis, biar nggak jadi korban pola yang sama lagi gitu? Nah, relevansinya ini langsung banget dan mendasar. Justru contoh-contoh ekstrim ini yang jadi argumen paling kuat kenapa prinsip inti Graham di The Intelligent Investor itu penting banget. Konsep margin of safety, beli saham pas harganya diskon jauh dari nilai intrinsiknya. Terus keharusan analisis fundamental yang cermat dan independen, disiplin buat nggak ikut spekulasi murni, sama nganggap investasi itu kayak punya bisnis beneran. Ini semua alat pertahanan Anda. Tujuannya bukan buat nebak pasarmu kemana, tapi buat melindungi diri Anda biar nggak ikutan arus kegilaan pas lagi kejadian. Dengan pegang teguh prinsip ini, Anda belajar buat ngenalin, bahkan mungkin manfaatin kesalahan penilaian pasar yang disebabkan emosi ekstrim orang lain, bukan malah jadi bagian dari kerumunan yang emosional itu. Anda bertindak pakai analisis rasional, bukan ikut-ikutan rumor atau hype. Perspektif yang kuat ya buat bertahan jangka panjang. Terima kasih sudah nemenin kita nih ngulik pelajaran berharga dari bab 17 di Intelligent Investor. Sama-sama. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik yang Graham ajukan sendiri di bab ini. Masih relevan banget sampai sekarang. Setelah lihat semua kasus ini, dia jadi bertanya-tanya, apa standar etika di Wall Street itu beneran udah membaik signifikan? Bahkan setelah reformasi besar pasca depresi besar dulu, kalau kita ingat skandal korporasi modern, yang polanya kok ya mirip-mirip sama kasus yang barusan kita bahas, kayak Enron, WorldCom, krisis subprime mortgage, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sejauh mana sih kita beneran belajar dari sejarah finansial ini? Apa pasar sekarang secara fundamental lebih rasional, lebih transparan, lebih etis, atau kita cuma nemuin cara baru yang lebih canggih buat ngulangin kesalahan lama yang sama? Ini sesuatu yang mungkin Anda bisa pikirkan lebih lanjut. Wah, iya ya. Pertanyaan penting buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.